Memang betul selama 4 bulan yang terakhir kita mengalami penurunan pemasukan, ekonomi neracanya juga menurun. Tapi bukanlah sebelum 4 bulan yang terakhir kita juga mendapatkan banyak sekali rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita bukan hanya bersyukur ketika sebelum pandemi, tapi hendaknya kita itu bersyukur ketika kita mendapatkan ujian. Karena hakikatnya orang yang beriman, mereka itu adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mampu bersyukur apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh paling sempurna bahwasanya apapun episode yang beliau hadapi dan beliau lewati, beliau tidak pernah kehabisan materi untuk bersyukur kepada Allah. Makanya kita mampu mendengar bahwasanya Rasulullah ketika mendapati keadaan yang menyenangkan, beliau bersyukur, mengucapkan tahmidnya, Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna amal solih. Itulah zikirnya Nabi ketika dalam kondisi lapang dan bahagia. Tapi ketika Nabi melewati episode yang tidak menyenangkan, Nabi pun juga mengucapkan syukur dengan mengucapkan tahmid walaupun sedikit berubah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Berarti itu menerangkan kepada kita Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga kita mampu meniti jejak yang disampaikan oleh beliau. Bukan hanya bersyukur ketika lapang, tetapi bersyukur ketika ujian itu pun menjadi satu perkara yang penting. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bahagia itu dalam kehidupan orang yang beriman itu, bahagia itu sederhana. Bahagia orang yang beriman itu tidak ditandai dengan fasilitas dan bukan ditandai dengan segala material. Bahagia bagi orang yang beriman itu sederhana, yaitu adalah ketika seseorang itu dilapangkan hatinya oleh Allah. Maka ini adalah orang yang paling bahagia. Karena sesungguhnya kunci kebahagiaannya makhluk itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Insyirah ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak. Sesungguhnya bukankah kami yang melapangkan hatimu? Bukankah kami yang melapangkan jiwamu? Berarti orang yang telah dilapangkan hatinya oleh Allah dan orang yang telah dilapangkan jiwanya oleh Allah, maka pada dasarnya itu adalah orang yang bahagia. Karena kebahagiaan itu ditandai dengan kelapangan hati. Berapa banyak orang yang mendapatkan materi dan finansial yang banyak tetapi hatinya sempit, berakhir dengan tali digantungan ketika mati bunuh diri. Berapa banyak orang yang mereka terkenal tetapi jiwanya juga sempit, suram, sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Karena sesungguhnya bukan merek mobil, bukan merek tas, bukan merek handphone yang menjadikan kita tersenyum bahagia pada hati kita, tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah ketika ada manusia yang Allah pilih, ada seorang hamba yang Allah pilih dengan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah dengan kelapangan hatinya dan kelapangan jiwanya. Bisa jadi dia orang kaya, bisa jadi dia orang biasa. Tapi yang jelas bahagia tidak tampak pada materi dan finansialnya, tetapi kebahagiaan itu nampak pada kelapangan hatinya ketika dia dilapangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah memahami bahagia itu sederhana, yaitu adalah ketika hati kita dilapangkan oleh Allah, bahagia itu identik ketika hati kita sehat. Allah tidak mungkin menjadikan hati seseorang itu dalam kondisi bahagia kecuali hatinya itu sehat. Karena orang yang hatinya sehat itu menjadi sebab primer bagaimana hatinya itu dilapangkan oleh Allah. Bagaimana hati akan dilapangkan kalau hati itu tidak sehat? Makanya kalau kita bertanya, sebab Allah melapangkan hati manusia itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu adalah memastikan hati kita itu sehat. Kalau hati kita tidak sehat, maka tidak ada sebab yang menjadikan Allah melapangkan hati kita. Kalau hati kita itu adalah hati yang sakit. Makanya ketika hatinya itu sehat, maka hati yang sehat itu merupakan sebab Allah menurunkan sebuah perkara ketika melapangkan hati manusia. Hati manusia itu lapang ketika hati itu adalah sehat. Makanya sampai-sampai para ulama lalu kemudian mengibaratkan hati yang sehat itu selayak jasad dan fisik yang sehat. Makanya kalau kita mendapati
sesungguhnya hati itu diserupakan dengan fisik, berarti fisik itu kalau sehat, maka kenikmatan-kenikmatan makanan dan minuman akan mudah dicicipi dan dirasakan. Coba kita perhatikan, kalau ada orang ketika fisiknya itu sehat, jasadnya itu sehat, maka yang terasa pada kenikmatan ketika fisiknya dan jasadnya itu sehat itu apa? Dia mampu mencicipi ketoprak, dia mampu mencicipi gado-gado, dia mampu mencicipi bubur ayam dengan kondisi yang lezat. Karena fisiknya itu adalah sehat. Karena fisik yang sehat itu, tanda bahagianya fisik yang sehat itu mampu mencicipi makanan dan minuman dengan lezat. Ternyata sama, para ulama kemudian mengatakan sesungguhnya hati yang sehat itu sama dengan fisik yang sehat. Kalau fisik yang sehat itu mampu merasakan kenikmatan pada makanan dan minuman, para ulama lalu menyebutkan hati yang sehat pun sebenarnya menjadi sebab kita mampu merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam hidup, kenikmatan ketika kita menghambakan diri kepada Allah, itu disebabkan ketika kita memiliki hati yang sehat. Karena hati yang sehat itu persis sebagaimana fisik yang sehat. Sholat akan terasa nikmat, tapi tidak semua orang, khusus bagi mereka yang hatinya sehat. Puasa akan terasa nikmat, tapi tidak setiap orang, bagi mereka yang hatinya sehat. Tahajud akan terasa nikmat, tapi tidak setiap orang, tapi khusus bagi mereka yang hatinya sehat. Sama dengan fisik yang sehat. Ketoprak itu akan lezat bagi mereka yang fisiknya sehat. Bakso itu akan terasa nikmat ketika fisik kita sehat. Mie ayam itu akan terasa nikmat bagi fisik kita yang sehat. Karena sesungguhnya ketika fisik kita itu sehat, semua kenikmatan makanan dan minuman kita rasakan persis sebagaimana itu pula yang kita rasakan ketika hati kita sehat. Hati yang sehat itu menjadi hati yang mereka itu mampu merasakan dan mencicipi semua kenikmatan dalam hidup. Ketika dia tawadhu, dia merasa nikmat. Ketika dia menahan diri untuk tidak menghujat orang, dia merasakan nikmat. Semua perkara-perkara dalam hidup yang dia jalani akan terasa nikmat karena dia mendapati hati yang sehat persis sebagaimana fisik yang sehat. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya berusaha betul bagaimana setiap orang itu menjaga supaya hatinya itu sehat. Karena hati yang sehat itulah sumber kebahagiaan kita. Kita pernah jumpain ada orang buntung tangannya, buntung kedua kakinya, tapi dia masih bisa tersenyum dan bahagia karena hatinya sehat, walaupun fisiknya dalam kondisi kekurangan. Saya pernah mengenal satu keluarga 4 anaknya dalam kondisi autis. Sampai-sampai keluarganya di dalam rumah itu tidak ada perabotan yang ditaruh di tengah ruangan, karena perabotan disimpan di lemari-lemari yang dikunci dengan gembok. Kenapa? Karena 4 anaknya dalam kondisi hiperaktif ketika dalam kondisi tantrum. Tapi ibunya dalam kondisi tetap bahagia walaupun mendapati 4 anaknya dilahirkan dan ditakdirkan dalam kondisi autis. Kenapa? Banyak orang yang ujiannya berat tapi terasa mereka itu tetap bahagia. Senyuman masih tersimpul di wajah mereka dan mereka ringan menjalani kehidupan ini karena hati mereka yang sehat. Hati yang sehat itulah hati yang mampu merasakan dan mencicipi semua kenikmatan dalam hidup persis sebagaimana fisik dan jasad yang sehat itu yang mudah merasakan mencicipi semua kenikmatan makanan dan minuman. Makanya yang kita khawatirkan bukan hanya zina, yang kita khawatirkan bukan hanya khamr, yang kita khawatirkan bukan hanya judi, tapi yang kita khawatirkan itu kalau kita mendapatkan musibah yang tidak terasa. Musibah yang terasa banyak, musibah yang terasa meletusnya gunung, musibah yang terasa banjir bandang, musibah yang terasa yaitu tanah longsor. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah musibah yang tidak terasa. Apa musibah yang tidak terasa? Musibah yang tidak terasa itu tidak sebagaimana letusan gunung, tidak sebagaimana luapan air banjir bandang. Tapi termasuk salah satu musibah yang tidak terasa, orang itu memiliki hati yang sakit, dan dia tidak merasa ketika hatinya itu sakit, dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan pada hidupnya.